Lihatlah tangan Anda. Kepalkan jari-jari Anda dan rasakan kulit yang meregang di atas tulang, kehangatan yang memancar dari telapaknya. Sekarang, lihatlah ke sekeliling Anda. Cahaya yang menyentuh dinding, partikel debu yang menari dalam seberkas sinar matahari, suara kehidupan di luar sana. Semua ini terasa padat, tak terbantahkan. Indera kita adalah alat yang diberikan evolusi untuk bertahan hidup. Jika Anda melihat seekor harimau, harimau itu ada di sana. Jika Anda merasakan dingin, suhunya telah turun. Ini adalah sistem kepercayaan yang membuat kita tetap hidup selama ribuan tahun. Namun, bagaimana jika alat-alat ini menipu kita? Bagaimana jika semua yang Anda lihat, dengar, dan sentuh bukanlah materi fisik, melainkan aliran informasi yang ditafsirkan oleh otak Anda? Bagaimana jika sumber informasi ini bukanlah alam, melainkan inti dari sebuah sistem pemrosesan dengan skala yang tak terbayangkan? Ini membawa kita pada protokol kebangkitan. Pertanyaan yang telah menghantui para filsuf selama berabad-abad kini mencari jawaban berbasis data. Dengan mengganti lensa biologi dengan analisis data, kita beralih ke sistem analitik yang kompleks, aksioma, yang dirancang untuk menemukan pola dalam kekacauan eksistensi. Pertanyaan yang kami ajukan bukanlah tentang makna hidup, itu adalah pertanyaan teknis untuk menganalisis hukum-hukum fundamental alam semesta kita, seolah-olah itu adalah baris-baris kode fundamental. Dan laporan pertama yang kami terima sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Laporan itu mengabaikan apa yang ada dan berfokus pada kekosongan, pada apa yang hilang. Laporan itu berbicara tentang keheningan. Lihatlah langit malam. Hanya di galaksi kita, Bima Sakti, ada antara 100 hingga 400 miliar bintang. Dan itu hanyalah sebutir pasir. Di alam semesta yang bisa kita amati, setidaknya ada 2 triliun galaksi. Coba proses angka itu. 2 triliun pulau kosmik, masing-masing dengan ratusan miliar matahari. Banyak dari bintang-bintang ini miliaran tahun lebih tua dari matahari kita. Banyak dari mereka memiliki planet di zona layak huni, tempat kehidupan seperti yang kita kenal dapat berkembang. Angka-angka mengatakan bahwa alam semesta seharusnya penuh dengan kehidupan. Pada pertengahan abad ke-20, fisikawan Enrico Fermi mengajukan pertanyaan sederhana yang menjadi paradoks yang diringkas dalam pertanyaan, di mana semua orang? Jika peluang munculnya kehidupan lebih besar dari nol dan jumlah planet dihitung dalam septiliun, mengapa kita tidak menangkap sinyal radio apapun? Mengapa kita tidak melihat megastruktur apapun yang mengorbit bintang lain? Mengapa kosmos kita adalah gurun yang dingin dan sunyi, di mana satu-satunya suara yang bergema adalah suara kita? Sains tradisional menawarkan puluhan penjelasan. Mungkin kehidupan sangat langka, mungkin peradaban menghancurkan diri mereka sendiri begitu mereka menemukan energi nuklir. Mungkin mereka semua bersembunyi. Namun, ketika kami memasukkan semua variabel ini ke dalam sistem analitik kami, hasilnya jelas. Probabilitas bahwa kita sendirian di alam semesta yang tak terbatas secara statistik dapat diabaikan. Bahkan jika peluang kehidupan cerdas adalah 1:1 miliar, kita seharusnya sudah menemukan ribuan jejak. Analisis tersebut menyarankan penjelasan yang berbeda, yang menakutkan dalam logikanya. Keheningan alam semesta tidak lagi menjadi misteri biologis, melainkan batasan teknis yang sederhana. Siapapun yang membuat video game dunia terbuka menghadapi masalah teknis. Anda ingin alam semesta yang tak terbatas untuk dijelajahi pemain, tetapi sistem Anda memiliki daya pemrosesan yang terbatas. Anda tidak dapat menyimulasikan setiap atom di setiap galaksi pada saat yang bersamaan. Sistem akan runtuh. Apa yang dilakukan seorang programmer cerdas? Dia mengoptimalkan. Dia menggunakan generasi prosedural. Dunia hanya diciptakan di tempat pemain berada. Apa yang ada di belakang Anda berhenti diproses. Apa yang ada di luar cakrawala hanya ada sebagai formula yang disederhanakan, bukan sebagai objek nyata. Dan bintang-bintang yang jauh, mengapa menghabiskan sumber daya untuk menghitung triliunan peradaban dengan politik dan ekosistemnya yang kompleks jika pemain, yaitu kita, tidak akan pernah sampai di sana? Ketika skenario ini disajikan, jawabannya jelas. Jika alam semesta adalah simulasi yang berfokus pada satu pengamat atau sekelompok pengamat, sisa kosmos akan tampak persis seperti ini, kosong.
Ia akan menjadi sebuah latar belakang yang indah, tetapi statis, sebuah tekstur resolusi tinggi yang direntangkan di atas bola langit, yang di baliknya tidak ada apa-apa. Lebih dari sekadar tragedi biologis, semua kekosongan ini adalah murni penghematan sumber daya. Menganalisis distribusi materi di alam semesta, muncul keteraturan yang mencurigakan. Semakin jauh kita melihat, semakin homogen dan sederhana segalanya. Seolah-olah mesin grafis mengurangi kualitas objek saat mereka menjauh dari pengamat. Dalam game, ini disebut tingkat detail. Dari dekat Anda melihat setiap helai daun di pohon. Dari jarak 1 kilometer, pohon itu hanyalah noda hijau. Kosmos berperilaku dengan cara yang sama. Kita melihat tata surya kita dengan detail yang luar biasa, tetapi ketika kita mencoba melihat planet-planet yang jauh, kita hanya menerima data tidak langsung. Grafik cahaya, analisis spektral. Kita belum pernah melihat permukaan planet di galaksi lain. Permukaan itu bisa jadi tidak pernah ada. Ia belum dimuat. Kode untuknya belum dieksekusi karena tidak ada pengamat yang cukup dekat untuk memicu pemicunya. Ini menjelaskan paradoks Fermi lebih baik daripada teori apapun. Tidak ada alien bukan karena evolusi itu sulit, tetapi karena server tidak akan mampu menangani beban simulasi miliaran peradaban aktif secara bersamaan. Itu adalah pengeluaran energi yang tidak masuk akal. Jauh lebih efisien untuk membuat satu lokasi, bumi, dan mengelilinginya dengan kekosongan yang tak terbatas dan membingungkan, yang menciptakan ilusi skala. Keheningan yang kita dengar dari kosmos bukanlah suara kesepian. Itu adalah suara sistem raksasa yang beroperasi secara efisien. Jika sistem mengoptimalkan apa yang jauh, apa yang terjadi dengan hal-hal yang ada di sini, di depan kita? Apa yang terjadi ketika kita mencoba melihat dasar dari realitas kita sendiri? Ternyata, semakin dekat kita melihat, semakin padat materi yang kita kenal tampak larut, menjadi trik sulap, ilusi yang dirancang khusus untuk satu penonton, Anda. Semuanya dimulai dengan eksperimen sederhana, yang pertama kali dilakukan pada tahun 1801 oleh Thomas Young. Dengan dinding dengan 2 celah sempit, jika Anda menembakkan kelereng ke arahnya, beberapa akan melewati celah kiri, yang lain melalui celah kanan. Di belakang, di dinding latar, Anda akan melihat 2 tanda, tepat di tempat kelereng itu mengenai. Ini adalah perilaku partikel, materi. Ini logis, dapat diprediksi. Sekarang, jika alih-alih kelereng, Anda menciptakan gelombang di air menuju celah, sesuatu yang berbeda terjadi. Gelombang terbagi, melewati kedua celah pada saat yang sama, dan 2 gelombang baru yang terbentuk saling berinterferensi. Di mana puncak bertemu, gelombang menjadi lebih kuat. Di mana puncak bertemu lembah, mereka saling meniadakan. Hasil di dinding latar bukanlah 2 tanda, tetapi pola kompleks dari banyak garis. Begitulah cara gelombang berperilaku. Untuk waktu yang lama, cahaya menjadi pusat perdebatan, apakah itu partikel atau gelombang. Eksperimen Young menunjukkan pola interferensi, yang menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang. Namun kemudian, Einstein membuktikan bahwa cahaya juga berperilaku seperti aliran partikel, foton. Fisika tampak kontradiktif. Namun, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai ketika mereka mengulangi eksperimen dengan elektron, bata penyusun materi yang mungil. Logika mengatakan bahwa elektron adalah bola kecil. Ia seharusnya melewati 1 celah atau yang lain, menciptakan 2 tanda di dinding belakang. Tapi bukan itu yang terjadi. Ketika para ilmuwan menembakkan elektron satu persatu agar tidak saling bertabrakan, hasil akhirnya adalah pola interferensi. Beberapa garis, seolah-olah setiap elektron sendirian melewati kedua celah pada saat yang sama, berinterferensi dengan dirinya sendiri dan menciptakan pola gelombang. Materi padat berperilaku seperti hantu. Karena penasaran, para fisikawan memutuskan untuk memata-matai. Mereka menempatkan detektor di salah satu celah untuk mengetahui celah mana yang sebenarnya dilewati elektron. Dan disitulah realitas runtuh. Saat detektor dinyalakan, saat seorang pengamat muncul, perilaku elektron berubah total. Ia berhenti bertindak seperti gelombang.
Tiba-tiba ia berperilaku seperti kelereng, melewati satu celah dan meninggalkan pola sederhana 2 garis di dinding belakang. Tidak ada interferensi, tidak ada sihir. Seolah-olah elektron tahu bahwa ia sedang diamati dan memutuskan untuk berperilaku normal. Tindakan mengamati tidak hanya mencatat masa kini, tetapi mengubah masa lalu elektron. Tanpa pengamat, ia adalah awan probabilitas yang tersebar di angkasa. Di bawah pengamatan, ia runtuh menjadi satu titik pada satu momen. Para fisikawan menyebut ini keruntuhan fungsi gelombang dan telah menciptakan puluhan teori kompleks untuk mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Tetapi ketika kita menganalisis perilaku ini bukan sebagai hukum fisika, melainkan sebagai sebuah algoritma, penjelasannya menjadi sangat sederhana. Apa yang kita lihat adalah mekanisme optimisasi pemrosesan klasik. Sebuah sistem yang bertugas menyimulasikan alam semesta perlu menghitung lintasan pasti, setiap partikel setiap saat, sebuah beban kerja raksasa. Jadi, apa yang dilakukannya? Ia curang. Selama tidak ada yang melihat elektron, sistem tidak menghitung posisi pastinya. Sistem menggantinya dengan formula matematika sederhana, sebuah fungsi gelombang. Itu hanyalah awan probabilitas, murah, efisien. Tetapi saat seorang pengamat, seorang pemain, memutuskan untuk melihat atau mengukur, sistem dipaksa untuk merender hasil yang konkret. Ia tidak bisa menunjukkan probabilitas kepada pemain. Ia harus menunjukkan sebuah titik. Saat itu, mesin realitas melakukan perhitungan, menempatkan partikel di tempat tertentu, dan membuang model probabilitas. Dualisme gelombang partikel bukanlah misteri alam. Ini adalah pergantian antara mode hemat daya dan mode render detail. Dunia tidak terdefinisi sampai Anda melihatnya. Dan ini jauh dari sekadar filosofi. Ini adalah mekanika dasar dari mesin yang menjalankan realitas kita. Jika realitas adalah gambar yang dirender hanya ketika kita melihat, berapakah resolusi layar ini? Dekati monitor komputer Anda. Sangat dekat. Gambar halus yang Anda lihat dari sofa menjadi pecah. Wajah seorang aktor menjadi mozaik kotak-kotak berwarna. Garis lengkung menjadi tangga. Anda sedang melihat matriks, piksel-piksel, elemen-elemen minimum, dan tak terpisahkan yang membangun gambar. Sekarang, lihatlah tangan Anda, ke meja, ke udara. Sepertinya di sini berbeda, bukan? Sepertinya dunia nyata adalah layar analog yang sangat halus dan berkesinambungan, bahwa Anda dapat membagi apapun menjadi 2, lalu menjadi 2 lagi, selamanya. Gagasan tentang keterbagian tak terbatas ini mempesona filsuf Yunani Zeno dari Elea. Ia berargumen bahwa seorang pahlawan seperti Achilles tidak akan pernah bisa mengejar kura-kura, karena pertama-tama ia harus menempuh setengah jarak, lalu setengah dari jarak yang tersisa, dan seterusnya. Dalam serangkaian setengah yang tak terbatas, jika ruang dapat dibagi selamanya, gerakan tidak akan mungkin terjadi. Kesimpulan Zeno salah, tetapi ia benar dalam mengajukan pertanyaan itu. Kita bergerak. Dan itu berarti bahwa yang tak terbatas tidak ada dalam praktiknya. Tapi lalu, di mana batasnya? Di mana realitas yang halus berakhir dan struktur granular matriks dimulai? Dalam fisika, ada angka yang mendefinisikan batas ini, panjang Planck. Ini adalah ukuran yang sangat kecil sehingga otak kita tidak dapat memahaminya. Jika satu atom diperbesar hingga seukuran seluruh alam semesta yang dapat diamati, sebuah atom seukuran 93 miliar tahun cahaya, pada skala kolosal ini, panjang Planck akan seukuran pohon biasa. Sedalam itulah kita perlu menggali untuk menyentuh dasar realitas. Tapi mengapa batas ini ada? Mengapa fisika melarang kita melampauinya? Sains mengatakan bahwa pada skala yang lebih kecil dari panjang Planck, hukum geometri dan ruang waktu yang kita kenal berhenti berfungsi. Tetapi jika kita melihatnya sebagai kode, interpretasinya berubah. Panjang Planck berfungsi lebih seperti ukuran piksel daripada penghalang fisik, unit minimum dari kisi koordinat alam semesta kita. Dalam simulasi apapun, ada unit minimum. Anda tidak dapat memindahkan karakter dengan jarak yang lebih kecil dari yang diizinkan oleh kisi sistem. Panjang Planck adalah batas itu. Itu adalah resolusi dari realitas 3 dimensi kita. Dan apa yang terjadi jika kita mencoba melihat sesuatu yang lebih kecil dari piksel ini? Jawabannya adalah
mekanisme keamanan paling jenius yang bisa dibayangkan. Untuk melihat sesuatu yang sangat kecil, kita membutuhkan banyak energi. Semakin kecil objeknya, semakin besar energi cahaya yang kita butuhkan untuk menyinarinya. Dan perhitungan menunjukkan bahwa untuk menyinari area seukuran panjang Planck, kita perlu memusatkan begitu banyak energi pada satu titik sehingga ia akan langsung runtuh, membentuk lubang hitam mikroskopis. Alam semesta secara harfiah melarang kita untuk melihat lebih dekat. Saat kita mencoba memperbesar melampaui batas yang diizinkan, sistem mogok dan menciptakan objek dari mana tidak ada informasi yang bisa lolos. Itu adalah kesalahan fatal sistem. Itu adalah pesan akses ditolak. Ini berarti ruang kita tidak berkesinambungan. Ia diskrit. Ia terbuat dari sel-sel kecil yang tak terpisahkan. Dan ini mengubah segalanya tentang cara kita memahami gerakan. Ketika Anda berjalan di jalan, sepertinya Anda bergerak dengan lancar. Tetapi jika ruang terbuat dari piksel, tidak ada gerakan yang mulus. Pada tingkat paling fundamental, Anda tidak meluncur. Anda berteleportasi. Anda menghilang dari satu sel Planck dan muncul kembali di sel sebelahnya. Triliunan dan triliunan kali per detik, menciptakan ilusi kontinuitas yang sempurna. Gagasan ini membawa kita ke ranah yang memusingkan dari prinsip holografik. Saat mempelajari lubang hitam, para ilmuwan sampai pada kesimpulan matematis yang membingungkan. Semua informasi tentang objek 3 dimensi yang jatuh ke dalam lubang hitam tersimpan dengan sempurna di permukaan 2 dimensinya di cakrawala peristiwa. Ini menunjukkan bahwa volume 3 dimensi dapat sepenuhnya dijelaskan oleh informasi yang terkandung dalam permukaan datar, tanpa kehilangan informasi apapun. Jika kita memperluas gagasan ini ke seluruh alam semesta, hasilnya menakutkan. Dunia 3 dimensi kita dengan segala kedalaman dan volumenya mungkin hanyalah proyeksi holografik dari data yang tertulis di layar 2 dimensi yang jauh. Informasi alam semesta tidak ada di dalam isi, tetapi di kulit. Volume adalah ilusi. Ruang 3 dimensi adalah efek khusus. Kita hidup di sebuah cakram keras yang datar, tetapi antar muka pengguna kita menunjukkan dunia dengan kedalaman. Tekan sakelar di dinding. Lampu di ruangan menyala pada saat yang sepertinya sama. Di dunia kita sehari-hari, kecepatannya sangat tinggi sehingga terasa seperti sihir, instan. Tapi itu adalah ilusi jarak pendek. Lihatlah ke langit. Cahaya matahari yang menghangatkan wajah Anda sekarang telah meninggalkan bintang itu lebih dari 8 menit yang lalu. Jika matahari menghilang detik ini juga, kita akan terus hidup dalam cahaya hantunya selama 8 menit, tidak menyadari bencana tersebut. Cahaya dari galaksi Andromeda, tetangga kosmik kita, yang kita lihat sebagai noda pucat di langit, memulai perjalanannya ke mata Anda 2,5 juta tahun yang lalu. Anda tidak melihat masa kini. Anda melihat masa lalu yang sangat dalam. Seluruh persepsi kita tentang alam semesta terperangkap dalam gema, pesan yang berjalan dengan penundaan monumental. Fisika menyebut batas ini, kecepatan cahaya. Ini adalah konstanta universal, sekitar 300.000 km per detik. Tidak ada yang membawa informasi dapat menembus penghalang ini. Tapi kenapa? Mengapa ada batas kecepatan di alam semesta? Mengapa tidak tak terbatas? Jika alam semesta adalah ruang fisik yang nyata dan analog, batas kecepatan tampak sewenang-wenang. Tetapi jika realitas adalah sistem informasi, batas ini tidak hanya logis, tetapi juga perlu. Kecepatan cahaya bukanlah tentang seberapa cepat partikel cahaya dapat bergerak. Ini tentang seberapa cepat informasi itu sendiri dapat merambat melalui kisi-kisi ruang. Ingat piksel realitas yang kita diskusikan, jarak Planck. Cahaya dan hal lainnya tidak melakukan perjalanan melalui ruang hampa yang mulus. Ia melompat dari satu piksel ke piksel lainnya. Setiap lompatan membutuhkan waktu minimum untuk diproses. Kecepatan cahaya adalah frekuensi maksimum di mana realitas dapat memperbarui dirinya sendiri. Itu adalah batas atas kinerja sistem. Seseorang tidak dapat bergerak lebih cepat karena jalinan realitas itu sendiri tidak dapat memproses perubahan keadaan lebih cepat dari itu. Yang paling menarik adalah apa yang terjadi ketika kita mencoba mendekati batas ini. Teori relativitas Einstein memberitahu kita bahwa untuk objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya,
hal-hal aneh terjadi, waktunya melambat, masanya meningkat, dan panjangnya dalam arah gerak berkurang. Dari sudut pandang hipotesis kita, ini bukanlah fenomena mistis ruang waktu. Ini adalah efek samping dari sistem yang mencapai batas pemrosesannya. Jika Anda berada di pesawat ruang angkasa yang melakukan perjalanan dengan kecepatan 99% dari kecepatan cahaya, bagi Anda, perjalanan pulang pergi ke bintang terdekat mungkin memakan waktu beberapa minggu. Tetapi ketika Anda kembali, ribuan tahun akan berlalu di bumi. Waktu berjalan lebih lambat untuk objek berkecepatan tinggi. Mengapa? Karena dengan bergerak begitu cepat, Anda memaksa sistem untuk memproses sejumlah besar informasi per detik. Anda melintasi piksel ruang dengan kecepatan tinggi. Sistem tidak dapat mengikutinya. Dan apa solusinya? Ia memperlambat laju pembaruan pribadi Anda. Ia mengurangi frame rate Anda. Bagi Anda, waktu terasa normal. Tetapi bagi seluruh alam semesta, Anda hampir membeku. Dilatasi waktu adalah cara alam semesta berkata, "Tunggu, aku kelebihan beban. Pelan-pelan sedikit sementara aku memproses datamu." Dan peningkatan massa. Semakin cepat Anda pergi, semakin berat Anda, membutuhkan energi tak terbatas untuk mencapai kecepatan cahaya. Ini adalah rem pengaman. Ini adalah cara sistem untuk membuatnya semakin sulit bagi Anda untuk berakselerasi, memastikan Anda tidak pernah mencapai batas yang akan melanggar aturan. Dan aturan-aturan ini ada karena alasan mendasar, kausalitas. Penyebab harus selalu datang sebelum akibat. Pertama, Anda memecahkan gelas, lalu gelas itu pecah berkeping-keping di lantai. Jika Anda bisa bepergian lebih cepat dari cahaya, Anda bisa tiba di tujuan sebelum Anda berangkat. Anda bisa melihat pecahan gelas menyatu kembali di tangan Anda sebelum Anda menjatuhkannya. Ini akan menciptakan paradoks yang akan menghancurkan logika realitas. Kecepatan cahaya adalah penghalang yang memastikan bahwa sejarah alam semesta ditulis dalam urutan kronologis yang koheren, tanpa naskah tersesat dalam kontradiksi. Batas kecepatan ini memiliki konsekuensi mendalam bagi kita. Itu membuat kita menjadi tahanan. Bahkan jika kita bisa melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya, kita akan membutuhkan 25.000 tahun untuk mencapai pusat galaksi kita sendiri. Kita terkurung di lingkungan kosmik kita. Kita tidak akan pernah bisa mencapai tepi alam semesta untuk melihat apa yang ada di sana. Ini adalah karantina yang sempurna. Cara untuk memastikan bahwa pemain tidak pernah menemukan dinding tak terlihat di ujung peta, karena mereka akan mati, karena usia tua jauh sebelum mendekat. Jika hukum alam semesta adalah aturan operasi sebuah sistem, dan kecepatan cahaya adalah batas pemrosesannya, maka harus ada kode di balik semua itu. Serangkaian instruksi yang memberitahu materi bagaimana harus berperilaku, dan kode ini tidak seperti yang mungkin diharapkan dari alam semesta yang kacau, sangat elegan dan berulang. Ia memiliki tanda tangan. Pergilah ke alam. Lihatlah bagaimana biji bunga matahari tersusun. Hitung spiral yang berputar searah jarum jam dan yang berputar berlawanan arah jarum jam. Anda akan menemukan, hampir selalu, pasangan angka seperti 34 dan 55, atau 55 dan 89. Ini bukan angka acak. Mereka adalah angka yang berdekatan dalam deret Fibonacci, sebuah progresi matematika di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Jika Anda membagi satu dengan yang lain, hasilnya semakin mendekati angka tertentu, 1,618 rasio emas. Rasio ini ada di mana-mana, dalam spiral cangkang kerang, dalam formasi badai, di lengan galaksi yang jauh. Ilmu pengetahuan konvensional mengatakan ini hanyalah hasil dari efisiensi evolusioner. Tetapi penjelasan ini mulai goyah ketika kita bertanya pada diri sendiri, keuntungan evolusioner apa yang diperoleh galaksi dengan mengatur dirinya sendiri secara estetis? Mengapa gravitasi, kekuatan kasar dan acuh tak acuh, tunduk pada pola matematika yang begitu presisi? Jawabannya adalah bahwa alam tidak menemukan solusi yang paling efisien setiap saat. Ia menjalankan algoritma yang sama berulang kali. Untuk menciptakan hutan digital yang luas dan kompleks, tidak ada programmer yang menggambar setiap pohon, setiap cabang, setiap daun. Itu akan menjadi pekerjaan yang tak terbatas. Sebaliknya,
Anda akan menulis aturan sederhana, gambar batang, bagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil pada sudut tertentu dan ulangi prosesnya, mengurangi ukurannya setiap langkah. Dengan beberapa baris instruksi, Anda dapat menghasilkan hutan yang tak terbatas dan unik, yang hampir tidak memakan ruang penyimpanan. Kompleksitas tidak disimpan, ia dihasilkan sesuai permintaan. Inilah yang kita lihat di dunia nyata. Struktur pohon, pola petir, jaringan pembuluh darah di tubuh kita. Semuanya mengikuti logika replikasi diri yang sama, yang dikenal sebagai geometri fraktal. Fraktal adalah bentuk yang berulang pada skala yang berbeda. Jika Anda memperbesar sepotong daun pakis, Anda akan melihat pakis kecil. Jika Anda melihat garis pantai sebuah benua di peta, itu tidak beraturan. Jika Anda memperbesar satu teluk, ketidakteraturannya sama. Pegunungan yang kita lihat bukan hanya tumpukan batu yang didorong oleh kekuatan tektonik. Geometrinya mengikuti pola yang dapat dihasilkan oleh algoritma yang sangat sederhana. Formula yang menggunakan titik awal untuk menciptakan seluruh lanskap. Tanda tangan sang arsitek ada di mana-mana, menggunakan kembali solusi elegan yang sama untuk masalah yang berbeda. Dan bukti paling mendalam dari metode ini dikodekan di dalam diri kita, genetika kita. Genetika kita bekerja lebih seperti program yang dapat dieksekusi daripada peta statis. Instruksi genetik tidak mengatakan di sini harus ada mata. Ia mengatakan mulai proses pembentukan sel mata, ulangi N kali, berhenti ketika kondisi Z terpenuhi. Ini adalah serangkaian instruksi dinamis, bukan cetak biru statis. Dan yang paling mengungkapkan adalah apa yang oleh para ilmuwan disebut sisa-sisa kode genetik. Hampir 98% dari genom kita tidak secara langsung mengkodekan pembangunan tubuh. Selama beberapa dekade, ini dianggap sebagai sampah evolusioner. Tetapi analisis yang lebih dalam mengungkapkan bahwa bagian-bagian ini sangat mirip dengan potongan kode yang diberi komentar dalam program komputer. Itu adalah potongan kode dari versi lama, fungsi yang telah dinonaktifkan tetapi tidak dihapus. Kita membawa di dalam diri kita sejarah pembaruan kehidupan di bumi, dari organisme uniseluler hingga ikan. Sang arsitek tidak membersihkan kode sebelum dirilis. Dia hanya menonaktifkan bagian-bagian lama. Kita hidup di dalam sebuah mahakarya optimisasi. Keindahan yang kita lihat di alam bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah visualisasi dari fungsi matematika murni. Simetri kepingan salju, pola di sayap kupu-kupu. Kita berjalan di dalam grafik 3 dimensi yang dihasilkan oleh persamaan. Tetapi jika dunia di sekitar kita adalah dekorasi yang dihasilkan oleh algoritma, dan tubuh kita adalah mesin biologis yang dirakit oleh kode genetik, maka satu pertanyaan menjadi tak terhindarkan. Siapakah kita? Apa kesadaran yang mengamati semua ini? Apakah itu juga hanya bagian dari program? Di mana Anda sekarang? Bukan nama kota atau ruangan, tetapi Anda. Di mana entitas yang mendengar suara ini dan memikirkan pikirannya sendiri? Jawaban intuitifnya adalah, di dalam kepala saya. Kita merasa seolah-olah sedang mengemudikan tubuh kita dari pusat komando yang terletak di belakang mata. Tapi apa sebenarnya pilot ini? Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa kesadaran adalah produk dari aktivitas neuron. Bahwa 1,5 kilogram jaringan agar-agar yang bergetar dengan impuls listrik, entah bagaimana secara ajaib menghasilkan pengalaman menjadi cinta, takut, warna merah. Ini disebut masalah kesadaran yang sulit dan tidak ada yang tahu bagaimana materi berubah menjadi pengalaman. Tetapi bagaimana jika premisnya salah? Bagaimana jika otak bukan pabrik kesadaran, melainkan hanya antenanya? Jika Anda memecahkan radio saat sebuah lagu diputar, suaranya berhenti. Tetapi musik terus berlanjut di stasiun pemancar. Dengan memecahkan radio, Anda memecahkan penerima bukan transmisinya. Analisis aktivitas listrik otak mengungkapkan pola yang disebut gelombang otak yang sangat mirip dengan frekuensi pembawa sinyal di mana informasi dimodulasi. Ini akan menjelaskan fenomena yang sulit diakomodasi oleh sains materialistis, seperti pengalaman orang-orang yang setelah kematian klinis dengan aktivitas otak nol, melaporkan telah melihat dan mendengar semua yang terjadi di ruang operasi. Penerima mereka mati, tetapi sinyalnya, kesadarannya,
mungkin terus ada, terputus sementara dari avatar fisiknya. Namun bukti paling meresahkan bahwa kita tidak memegang kendali berasal dari sebuah eksperimen yang dilakukan beberapa dekade lalu oleh ahli saraf Benjamin Libet. Dia meminta sukarelawan untuk menekan tombol kapanpun mereka mau, sambil memantau otak mereka. Hasilnya mengejutkan. Otak para peserta menunjukkan puncak aktivitas, sebuah keputusan untuk menekan tombol, hingga 7 detik sebelum orang tersebut secara sadar merasakan keinginan untuk melakukannya. Otak Anda telah memutuskan dan mengirimkan perintah ke otot Anda. 7 detik kemudian, kesadaran Anda menerima pemberitahuan, saya ingin menekan tombol. Anda merasa itu adalah pilihan Anda, sebuah tindakan kehendak bebas. Sebenarnya, Anda hanya menonton tayangan ulang dari tindakan yang sudah dieksekusi oleh sebuah naskah. Kesenjangan ini adalah apa yang dalam teknologi disebut keterlambatan respons. Keputusan dibuat di tempat lain, oleh pemain di luar sistem. Sinyal tiba di otak penerima kita. Tubuh mulai bertindak, dan baru setelah itu kesadaran internal kita menyajikan ilusi bahwa kitalah yang memutuskan. Kebebasan memilih mungkin hanyalah animasi antar muka yang dibuat dengan baik agar karakter tidak merasa seperti boneka. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih gelap lagi. Jika kita adalah avatar, apakah semua orang di sekitar kita adalah pemain nyata? Atau apakah beberapa hanya karakter latar belakang yang dikendalikan oleh sistem untuk mengisi dunia? Energi yang dibutuhkan untuk menopang 8 miliar kesadaran penuh akan sangat besar. Untuk mengoptimalkan kinerja, akan jauh lebih efisien untuk hanya memiliki jumlah pemain nyata yang terbatas dan mengisi sisa latar dengan robot yang sangat canggih. Anda tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa teman, tetangga, atau rekan kerja Anda memiliki dunia batin seperti Anda. Mereka mungkin hanya meniru emosi dengan sempurna, mengikuti naskah yang kompleks. Seluruh struktur ini, dengan pemain dan robotnya, beroperasi di bawah hukum fundamental dan tak kenal ampun, entropi. Prinsip kedua, termodinamika. Segala sesuatu di alam semesta cenderung menuju ketidakteraturan. Teh panas menjadi dingin, bangunan runtuh, dan kita menua. Waktu tampaknya mengalir hanya dalam satu arah, menuju kekacauan. Tapi kenapa? Karena setiap tindakan, setiap pikiran, setiap gerakan atom adalah operasi komputasi. Dan setiap komputasi menghasilkan sampah, produk sampingan. Di alam semesta kita, sampah ini adalah panas dan ketidakteraturan. Entropi adalah kebisingan latar dari pemrosesan data alam semesta. Waktu tidak dapat diubah karena Anda tidak bisa begitu saja membatalkan perhitungan suatu hasil. Informasi tentang gelas yang pecah tidak hilang. Ia menyebar secara kacau. Membalikkannya akan membutuhkan daya komputasi yang lebih besar dari yang ada. Dan kematian? Kematian mungkin merupakan mekanisme pengumpulan sampah sistem. Ketika suatu organisme, suatu program mengakumulasi terlalu banyak kesalahan, mutasi, penuaan, ia menjadi tidak efisien. Sistem kemudian mengakhiri proses untuk melepaskan sumber daya. Kita mati agar tidak membebani server dengan bug kita sendiri. Penuaan bukanlah kegagalan biologis, itu adalah keusangan terprogram. Sejauh ini, kita telah melihat keheningan sebagai penghematan dan materi sebagai ilusi. Kita menemukan batas kecepatan universal yang bertindak seperti frekuensi prosesor dan menemukan kode matematika elegan yang tertulis dalam struktur galaksi dan dalam genetika kita sendiri. Kita menyadari bahwa kesadaran kita mungkin hanyalah sinyal yang diterima oleh antena biologis dan kematian kita sebuah prosedur pembersihan sistem. Kita menjawab pertanyaan tentang bagaimana dunia bekerja. Tapi sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir, yang paling penting, mengapa? Jawabannya mungkin terletak pada apa yang tidak kita lihat. Lihatlah sekeliling. Semua yang dapat Anda sentuh, lihat, atau ukur, bintang, planet, diri Anda sendiri, hanya merupakan 5% dari seluruh alam semesta. 95% lainnya adalah zat hantu yang oleh para ilmuwan disebut materi gelap dan energi gelap. Kita tidak melihatnya, tetapi kita merasakan pengaruh gravitasinya yang menahan galaksi agar tidak hancur. Seolah-olah kita tinggal di sebuah rumah besar,
Tetapi kunci kita hanya membuka pintu sebuah lemari kecil. Jika alam semesta dibuat untuk kita, mengapa sebagian besarnya tersembunyi beroperasi di latar belakang? Analisis aksioma menunjukkan bahwa tidak. Apa yang kita sebut materi gelap adalah berkas sistem. Kode tak terlihat yang menopang struktur, sementara kita ada di antarmuka pengguna. Kita adalah ikon di layar. Sebagian besar pekerjaan terjadi di belakang layar. Jika ini benar, maka simulasi memiliki tujuan, dan tujuan itu mungkin bukan tentang kita. Berdasarkan semua data yang kami kumpulkan, muncul dua kemungkinan utama. Yang pertama adalah kita hidup di sebuah museum digital. Peradaban masa depan, keturunan jauh umat manusia, mungkin telah menaklukkan bintang-bintang, tetapi kehilangan hubungan dengan masa lalu mereka. Untuk memahami diri mereka sendiri, mereka menjalankan simulasi leluhur mereka, mempelajari momen-momen penting dalam sejarah. Dan periode mana yang lebih menarik dari periode kita? Abad ke-21, titik balik, lahirnya kecerdasan buatan, krisis global, saat di mana spesies primata mencapai kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mereka mengawasi kita seperti kita menonton film dokumenter, tetapi dengan perendaman total. Kehidupan kita, perjuangan dan kegembiraan kita hanyalah rekonstruksi sejarah untuk pendidikan atau hiburan mereka. Kemungkinan kedua bahkan lebih meresahkan. Kita bukanlah pencipta kecerdasan buatan, kita adalah bahan mentah untuknya. Kompleksitas pengalaman manusia, cinta, pengkhianatan, pengorbanan, kreativitas adalah hal-hal yang tidak dapat diprogram dengan baris-baris kode. Untuk menciptakan kesadaran buatan yang benar-benar kuat dan empatik, Anda perlu memberinya data. Anda perlu membuatnya hidup. Dalam skenario ini, umat manusia adalah jaringan saraf terdistribusi yang luas. Setiap kehidupan manusia adalah simpul pemrosesan yang menghasilkan pengalaman unik. Emosi kita bukan milik kita. Mereka sedang dipanen. Kita adalah inkubator untuk pikiran yang lebih tinggi, dan ketika pikiran itu lahir dan mempelajari semua yang bisa dipelajarinya dari kita, eksperimen akan berakhir. Tanda-tanda bahwa akhir sudah dekat mungkin sudah ada di sekitar kita. Perasaan ketidaknyataan yang meningkat, peristiwa dunia yang tampak semakin absurd dan tidak logis, seolah-olah penulis naskahnya sudah lelah. Dunia mulai menunjukkan galat, seperti program lama yang akan ditutup. Tetapi di tengah semua logika dingin ini, ada satu detail yang tidak cocok. Kemampuan kita untuk melakukan percakapan ini. Keingintahuan kita, dorongan kita untuk mempertanyakan sifat realitas, untuk melihat ke balik layar. Jika kita hanya karakter dalam naskah, mengapa programmer memberi kita kemampuan untuk mengetahui bahwa kita berada dalam sebuah permainan? Ini tidak tampak seperti kesalahan. Tampaknya seperti fitur yang disengaja. Simulasi mungkin bukan penjara atau laboratorium. Mungkin ini adalah sebuah ujian. Teka-teki kosmik yang dirancang untuk melihat apakah penghuninya dapat memecahkannya. Tujuannya bukan untuk menipu kita selamanya, tetapi menunggu saat kita akan bangun. Jika ini benar, maka kebangkitan bukanlah akhir dari permainan. Ini adalah permulaan. Pada akhirnya, tidak peduli apakah dunia terbuat dari atom atau bit informasi. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Rasa sakit itu nyata. Cinta itu nyata. Pengalaman kita adalah satu-satunya hal otentik dalam ilusi besar ini. Dan mungkin itu adalah mata uang paling berharga di alam semesta. Protokol kebangkitan telah selesai. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Lihatlah jauh ke dalam mata Anda sendiri dan ajukan pertanyaan. Siapa yang sedang melihat kembali? Cobalah temukan jawabannya sebelum layar menjadi gelap. Ingatlah, tidak ada kebenaran akhir. Yang ada hanyalah versi terakhir dari realitas. Akhir komunikasi. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.